heart, and I know that it is not better than tomorrow. Maybe try to find there's no need to cry in this place. Well, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the Jangan bakar hutan ya, sayangi hutan kita. make a better place. Heal the world Aisyah pengen sekolah lagi. for you and for me and the entire. Riau, apa pendapat Anda begitu mendengar nama daerah tersebut? Care enough for living. Make a better Kebakaran hutan, kabut asap, udara kotor, pencemaran udara, penyakit paru-paru. Ya, that care. ini adalah fenomena yang sedang terjadi di Provinsi Riau saat ini. Try, and you'll see that it's Kapal butuh udara segar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melindungi kota kami? Haruskah tawa mereka berakhir karena asap? Mari sama-sama bergandengan tangan, beraksi bukan hanya mengomentari, mencari solusi bukan hanya mencaci maki. Ayo lakukan aksi melawan asap demi udara yang sehat lagi. Demi tanah air dan bangsa tercinta Indonesia. Inilah aksi nyata saya Rika Sarsa bersama Dion Wiyoko for my trip, my adventure melawan asap. Perjalanan NTME melawan asap dimulai dari gedung ini. Trans TV melalui NTME akan melakukan misi untuk membuka mata kita semua tentang bencana nasional kabut asap. Oke bro, sekarang tim My Trip My Adventure sedang persiapan untuk menuju ke Pekanbaru Riau. Jadi kita akan terjun langsung, Talkless Do More. Kita akan terjun langsung untuk membagikan masker. Kita akan juga langsung ke TKP-nya. Betul, dan kita akan sebisa mungkin melawan asap itu dengan memadamkan titik api yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, bro. Ya, Ya nggak? tapi nggak cuma itu, bro. Soalnya kan sekarang kalau mau ke Pekanbaru itu bandaranya ditutup. Oh iya. Nah, jadi kita harus ke Padang dulu, lalu kita melanjutkan perjalanannya lewat kendaraan. Jadi cukup jauh sih kita perjalanan dari Padang kita ke Pekanbaru kurang lebih 7-8 jam. Ya. Dari situ nanti kita akan juga menuju ke Kabupaten Siak. Langsung aja. Mantap! My Adventure! Lawan asap! Inilah saatnya kita untuk tidak hanya berdiam diri saja. Semoga permulaan ini menjadi awal untuk menginspirasi kalian semua. Mungkin kecil, tapi kami harap dari sesuatu yang kecil ini akan merubah masalah yang besar menjadi mengecil, bahkan hilang. Perjalanan panjang akan kami lewati untuk menuju sebuah kabupaten bernama Siak. Dan perjalanan kami bermula dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Terbang menuju Bandara Internasional Minangkabau Padang. Lindungi kami Tuhan. Semoga misi ini berhasil. Amin. Oke, perjalanan pertama sudah dilewati. Ini dia Bandara Internasional Minangkabau Padang. Halo saudaraku di Riau, tak sabar rasanya ingin mendengar keluh kesah kalian dan beraksi bersama-sama melawan asap, sama-sama melawan masalah yang sedang kalian hadapi. Di awal perjalanan jalur darat menuju Riau, perjalanan tim MTME melawan asap terhenti karena harus mengisi perut yang mulai keroncongan. Sebelum kita mulai perjalanan darat, alangkah lebih baik kita mengisi tenaga dulu. Udah mulai. Tapi ini tenaga yang kami siapkan sekarang. Semoga akan selalu memberikan kekuatan kepada kami tim MTMA melawan asap selama ada di Riau.
Tiap suap nasi yang masuk ke dalam mulut saya seakan asupan senjata yang disiapkan untuk bertempur. Waktu sekitar pukul 7 pagi, tapi jarak pandang hanya sekitar 10-20 meter saja. It's amazing. Ini benar-benar bencana besar. Apa yang kalian lihat sekarang ini bukan kabut, tapi asap, bro. Sekarang ini di lokasi di Perawang, perjalanan ke Siak dari Pekanbaru, jarak pandangnya kira-kira maksimal itu cuma 20 meter. Jadi mereka ngerasa, ya memang kalau misalnya kita nafas gini, biasa aja sih. Ya nggak terlalu kayak bawa asap kayak ada kebakaran gimana. Tapi mungkin kalau dibiarin akan ya berakibatnya resikonya gede gitu. Dan gila ini tebel banget menurut gue sih asapnya sih. Sekarang kita mau lebih mendekati lagi titik apinya itu ke Siak. Ya, ikutin terus di My Trip, My Adventure. Belum tiba saja di lokasi utama Siak, kami sudah disambut dengan tebalnya asap di kawasan Jalan Perawang. Miris rasanya berada di sini. Udara yang dihirup benar-benar sangat kotor. Apa kabar dengan saudara-saudara kita? Kuat sekali mereka beraktivitas tiap hari di tengah asap seperti ini. Melihat tebalnya asap ini, PR utama MTMA melawan asap adalah bagaimana bisa membuat masyarakat Riau peka terhadap kesehatan. My Trip, My Adventure melawan asap. Disambut dengan tebalnya asap, semakin menguatkan tekad kami untuk melawan asap di sini. Semoga Tuhan selalu bersama kami. Stay tune di My Trip, My Adventure. Anak-anak di Riau dan seluruh warga berhak menghirup udara bersih. Apa yang bisa kita lakukan, kawan, untuk membantu mereka? Debu, asap, polusi seakan menjadi makanan tiap hari. Haruskah derita ini terus berlangsung menjadi mata rantai yang tidak dapat terputuskan? Apa kalian masih ragu untuk datang ke sini? Inilah saatnya ulurkan bantuan tangan kalian. Bergerak bukan hanya diam semata. Oke bro, sekarang gue sama Rika dan juga Damkar Mindi dan juga ini sekarang kita lagi di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Siak. Kita akan diajak kemana nih? Ke kilometer 84 Dayun. Kilometer 84. Sebelum berangkat kita harus ganti. Iya, pakai APD dulu. Sebelum turun langsung ke tempat titik api, kita harus menggunakan perlengkapan safety yang disiapkan dari Damkar Kabupaten Siak. Karena kegiatan yang akan kami lakukan ini adalah cukup berbahaya. Ini adalah pengalaman kedua gua berhubungan dengan pemadam kebakaran. Tapi bedanya, saat ini gua dan tim MTMA melawan asap akan membantu petugas Damkar Kabupaten Siak untuk melakukan pendinginan api. Pendinginan itu sebutan para petugas Damkar Siak untuk mematikan sisa titik api. Sedangkan pemadaman bagi mereka adalah memadamkan api yang menyala besar. Titik api di daerah Riau sendiri sudah berkurang, bahkan tidak ada.
Tapi sisa dari pembakaran hutan masih mungkin akan memunculkan api kembali jika sisanya tidak benar-benar dipadamkan. Itulah sebabnya para petugas damkar masih harus memadamkan atau mendinginkan sisa titik-titik api yang ada. Perjalanan menuju lokasi pendinginan api kilometer 84 ditempuh sekitar 30 menit. Dak dikduk. Itu yang gua rasain. Berada di atas mobil ini untuk melakukan misi melawan asap. Menjadi pengalaman pertama dan mungkin menjadi titik di mana gue bisa hidup bermanfaat bagi sesama. Banyak titik-titik api dan kita langsung terjun langsung. Kita memadamkan titik api itu langsung ya. Ditemani sama damkar-damkar di Kabupaten Siak ini. Di sini sih kabut asapnya memang lebih tebal daripada yang tadi di kota ya. Bedanya. Dan di debu, ini kita langsung pakai Google juga. Setelah melewati jalanan beraspal, untuk tiba di lokasi kita harus melalui jalanan berdebu ini. Jangan lupa pakai masker dan kacamata, karena debunya luar biasa. Wih, jalannya debu banget ke sini. Nah, bentar lagi kita bakal masuk ke titik api dan kita bakal nyobain nih semua kegiatan yang biasanya mereka ngelakuin untuk ngademin api. Ini adalah kebutuhan saat penyemprotan sisa-sisa titik api. Ada selang dan ada alat penyemprot. Sementara airnya sendiri ada di dalam mobil damkar ini. Tapi jika air kurang, pemerintah kota Siak sudah menyiapkan penampung air seperti ini, yang dalamnya kurang lebih 4 meter. Nah, untuk masuk ke dalam ini kita harus nyambungin ke selang-selangnya. Setiap satu selang ini panjangnya kira-kira 20 meter. Jadi mereka harus nyambungin beberapa untuk sampai ke titik yang kita mau datang. Balik. Ready? Kita lempar selangnya. Bismillah. Perlahan gua dan tim memasuki hutan dengan membawa selang ini. Di sini gua sebagai orang terdepan yang akan melakukan penyemprotan. Medan yang sangat sulit menjadi tantangan dalam proses pendinginan ini. Kita harus ekstra hati-hati dan teliti, karena lahan gambut ini masih mengandung api. Nah, jauh-jauh dari tempat gue berdiri, ini walaupun dari padaman, tapi masih kelihatan asap. Artinya meskipun mereka udah ngadamin sedemikian rupa, resiko untuk api kembali nyala itu selalu ada. Nah, ini kayak gini nih contohnya nih. Dan jujur ya, yang ini pakai masker yang kayak beginian, gue yakin ini bakalan asap dan bakalan bakal tinggi. Oke, kita ke sebelah sana. Selang sudah terpasang semua dan waktunya kita padamkan api-api yang telah melalap hutan ini. Bantai! Sulitnya memadamkan sisa api ini seakan ingin meluapkan kemarahan pada oknum-oknum yang telah mengorbankan hidup orang banyak. Lihat ini, berdebu dan berasap. Tega sekali kalian membiarkan penyakit ispa perlahan mengganggu saudara kalian. Ini adalah gambaran hutan yang telah terbakar.
Haruskah hutan yang sebagai sumber kehidupan manusia terus-menerus hangus dan habis bersisakan debu? Gila, susah banget. Butuh kecekatan dan kesabaran saat proses pendinginan api ini. Belum lagi air yang habis. Tim yang menunggu di dekat sumber air harus siap siaga mendengar kode dari gua dan tim yang ada di depan. Dulu bukan begini. Betul. Maju ya. Sekarang giliran gua yang memadamkan sisa api. Berat banget nih bro, beneran susah ternyata. Perjuangan gua dan tim MTME melawan asap harus terhenti karena salah satu kameramen kami mengalami sesak nafasnya dan tenaga kami pun sudah benar-benar terkuras. Inilah kejadian yang bisa saja terjadi saat proses pemadaman api. Jalur yang sulit seringkali menghambat proses evakuasi jika terjadi masalah di lokasi. Aku jujur ya, ini nggak direkayasa. Ini udah pasti biar udara. Karena Ini Jakarta. memang tugas yang berat banget. Gue tadi ngalamin banyaknya asap. Terus gue lagi madamin api. Ternyata salah satu teman kita yang terlalu berat banyak asap. Dan dia juga lagi kondisi yang nggak fit. Akhirnya dia merasa pernapasannya berat banget, batuk-batuk. Dan nggak lama, gue yang berasa banget. Sampai sekarang juga gue masih berasa nafasnya berat banget. Wah, kita tadi juga ngerasa. Kadang memang tak mudah untuk melakukan hal baik meski itu kecil. Seperti sekarang ini, kameramen kami Bang Jalut harus istirahat sejenak karena dehidrasi. Semoga setelah ini ia bisa cepat bergabung lagi dengan kami untuk melanjutkan misi MTME melawan asap. Mengembalikan malam dan siang,
karena saat ini tak ada bedanya. Seperti kata-kata puitis ini, pagiku kini tak berperasaan, redup, sepi, sunyi, berkabut dan berasap. Memekatkan mata, hilang sudah embun pagiku, membakar paru-paru dan perasaan. Sekarang, siapa yang peduli dengan kesakitan ini? Hentikan ini semua. Meski perjalanan masih panjang selama di Riau ini, kami harus tetap semangat. Tidak bisa terhenti hanya sampai di sini, karena masih banyak hal yang akan kami lakukan. Kukira malam, padahal siang. Kemana perginya embun pagi? Kabut asap mencabik-cabik perasaan. Atau haruskah lari ke hutan? Belok ke pantai? Percuma. Hutannya sudah habis terbakar, membuatku lupa jalan ke pantai. Mungkin itu salah satu jeritan hati yang terus diteriakan Riau saat ini. Lihat saja siang ini sama saja dengan sore kemarin. Tampak tak ada bedanya, karena langit masih saja diselimut kabut asap. Jembatan Sungai Siak yang berdiri kokoh tampak samar diselimuti putihnya kabut. Gue dan Dion sekarang sedang melewati jembatan Sungai Siak. Dan di bawah jembatan ini adalah akses kapal-kapal tongkang laut. Jika cuaca cerah, kalian akan lihat beberapa kapal besar melintasi sungai ini. Kedalaman Sungai Siak sendiri dulu mencapai 30 meter. Tapi sekarang, sungainya pun tidak terlihat. Semuanya putih. Misi gua, Rikas, dan tim MTM melawan asap saat ini mengunjungi posko kesehatan yang ada di pusat kota Siak. Tapi sebelumnya, kita akan bertemu dengan anak-anak MTM Riau yang akan ikut berpartisipasi. Sampai juga ternyata. Sehat. Oke. Bertiga ini? Iya. Hah? Seru lah. Kayak tembus dari kabut. Udah lewat ya? Oke nih, gue lagi nemuin nama anak-anak My Dream Adventure Riau. Ini kebetulan mereka bertiga aja. Namanya siapa tadi? Ali, Pak. Ali. My Dream! Let's go! Waktunya kita melihat kondisi posko kesehatan yang ada di Riau ini. Just for your information, penyakit ISPA atau lebih lengkapnya disebut dengan infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang masyarakat Riau sudah lebih dari 40.000 orang. Angka yang luar biasa. Haruskah angka tersebut terus bertambah? Gue rasa itu harus dihentikan. Tidak begitu. Sekaranglah saat. Ini posko Kabupaten Siak. Salah satu posko di Kabupaten Siak nih Bang, untuk bencana asap yang selama ini melanda. Oke. Rikas, Pak. Ini teman-teman dari My Dream Adventure Riau. Ini Dokter Tony, Pak dokter yang memang yang bertanggung jawab untuk di posko kesehatan sini, Pak ya? Iya, saya kebetulan kepala dinas kesehatan di Kabupaten Siak. Oke. Dan kita saat ini berada di posko kesehatan. Posko kesehatan ini menanggulangi dalam rangka asap. Iya. Jadi kita sudah membuat posko ini sekitar 1 bulan. Oh, baru 1 bulan, Pak ya? Oke. Dan sejak ditetapkan bahwa Riau ini
tangkap darurat. Tangkap darurat. Langsung Ya, silakan. ketemu sama. Halo Pak. Halo Pak. Boleh ngobrol bentar Pak? Bu. Bencana kabut asap khususnya di Riau telah melumpuhkan kehidupan saudara kita. Lihat, anak-anak itu harus libur sekolah. Sungguh malang mereka yang tak tahu apa-apa harus menjadi korban karena keserakahan kalian. Kalian yang tidak bertanggung jawab. Wahai para pembakar hutan. Di mana hati nurani kalian? Tanyakan pada diri sendiri. Masihkah layak kalian dikatakan sebagai warga Indonesia? Sementara kalian menghancurkan saudara-saudara sendiri secara perlahan dengan asap-asap. Siapa? Namanya Apes. Ini siapa? Yang ini siapa namanya? Hah? Afik. Nah, ini Afik. Kalian umur berapa? 8. 8 tahun. 8 tahun. Kamu? 9. Libur juga ya, udah sebulan juga ya. Yang ini ceria banget libur kayaknya. Iya. Mereka bolos. Sekolah diliburin seneng nggak? Tapi kangen dong masuk sekolah lagi dong. Bisa ya. Padahal mau bisa main-main mulu. Kalau misalnya lagi kayak diliburin gini ngapain aja deh? Hah? Apa? Bingung. Kalau jauh main bola, nggak enak, ntar takut dimomelin sama bapaknya. Ya udah, pokoknya selalu pakai masker ya deh. Ntar kalau misalnya ada kenapa-kenapa pernapasan nih, tanya sama bapak ini. Iya, sama-sama Pak Dokter ini nanti diperiksa. Madrid! Madrid! Ini dia anak-anak Riau. Sekolah-sekolah sudah diliburkan hampir 1 bulan lamanya. Tapi semangat mereka untuk menuntut ilmu tak pernah padam. Inilah bukti. Di perpustakaan atau taman baca Siak ini masih banyak anak-anak yang berkunjung untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Hiduplah seorang putri. Putri tinggal di tepi hutan. Halo deh semuanya. Mas, boleh ganggu sebentar? Halo, saya Dion. Halo deh semuanya. Hai. Halo, sehat? Sehat? Sehat ya? Boleh ngobrol-ngobrol bentar? Namanya siapa Mas? Namanya Muhammad Syahril. Muhammad Syahril. Ini lagi ngumpulin anak-anak di luar sini, emang lagi ada kegiatan apa sih? Kegiatan kita berkenaan dengan belajar tentang alam juga, seperti bersangkut dengan dongeng juga kita tentang dongeng alam. Oh, jadi Mas ini memang pendongeng dan di sini memang menariknya ya Kak, di sini ada rumah baca. Oh, iya, Jadi di rumah baca. Kabupaten Siak ini memang ada aktivitas rumah baca ini untuk anak-anak. Iya, betul sekali. Ini adalah rumah baca kebetulan untuk anak-anak yang ada di Siak di sekolah. Kalau misalnya kabut misalnya kan, kebetulan kondisi kabut di sini kan di bawah 100. Oh, jadi tidak terlalu berbahaya juga. Oh, jadi itulah kalau kita di sini mungkin kita belajar sini cuma sebentar saja. Nanti kita akan masuk juga bentar lagi ke rumah baca. Jadi Iya, silakan. kita teriak bareng-bareng ya. Matrip Messenger ya. Oke? Tahu nggak ngomongnya apa? Matrip. Sekali lagi, tapi yang lebih seru semuanya. Oke, kompak ya. Oke. 1, 2, 3. Matrip. Ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah di tepi hutan. Itu terdapat hutan. Senang rasanya melihat kebahagiaan anak-anak ini. Tawa mereka dan semangatnya bisa menjadi obat dan motivasi kami untuk terus bergerak melawan asap. Kali ini, MTMA melawan asap akan berbagi kebahagiaan dan semangat bersama anak-anak Siak Riau.
Keseruan apa lagi yang tercipta? Tetap di My Trip, My Adventure. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Mari kita ke dalam. Kita bermain-main siang-siang hari Senin. Lari, berlarilah kawan, karena hanya di tempat ini kalian bisa berlari. Tak ada tempat yang aman dan nyaman lagi di Riau ini selain di dalam ruangan. Kita lanjutkan melihat bocah-bocah polos ini bermain. Bermain sambil belajar bersama Pak Sahril, pendongeng dari Tanah Melayu Riau. Di bawah kerindangan Terkurung. Mungkin itu yang dirasakan mereka. Sebentar saja di luar bahaya mengancam. Tapi dasar anak-anak, mereka memang tak mengerti apa-apa. Mereka yang mengerti sekarang hanyalah ingin sekolahnya dikembalikan. Apa yang dicarinya? Tahu apa yang dicarinya? Kegiatan ini sengaja tim MTMA melawan asap buat. Bekerja sama dengan Pemda Siak. Semata-mata untuk mengembalikan tawa-tawa ceria ini. Yang katanya telah hilang berminggu-minggu. Ingat, jangan lupa pakai masker ya dek, kemanapun kalian keluar. Selama udara di luar sana masih tidak sehat dan berbahaya. Oke? Walau makan susah, walau hidup susah, walau tersenyum pun susah. Rasa syukur ini karena Sekarang saya, Kakak Dion, sama Kakak Rikas punya hadiah buat kalian kalau kalian bisa menjawab pertanyaan kakak. Kalau kalian nyimak dari dongengnya kakak yang tadi ceritain, bisa dapat hadiah. Coba saya pilih. Yang depan dulu, yang hijau, sini deh. Namanya siapa? Api. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kamu udah libur berapa hari sekarang? Udah 2 bulan? 2 bulan. Tapi kok kamu gemuk-gemuk terus sih, nggak kurus-kurus kamu? Nih, sekarang kakak punya pertanyaan. Tadi Ibu Peri mengutuk putrinya karena apa? Membakar hutan. Terus akhirnya dikutuk jadi? Harusnya kita harus. Wah, keren. Tepuk tangan dong buat aku dong. Sekarang karena kamu pertama, kamu boleh pilih. Mau buku, masker, atau coklat? Masker. Oh, keren. Dia tahu apa yang kamu... sini. Siapa suruh kamu balik? Nanti ini masker kamu pakai nggak? Bakal berguna nggak nantinya? Ya, biar kamu pakai terus ya, biar kamu nggak kena ispa ya. Coba pakai dong sekarang dong. Ada-ada aja memang tingkahnya. Benar-benar anak pintar. Kira-kira siapa yang mau nyanyi di depan sini rame-rame? Kira-kira ada 10 orang? 5 cewek, 5 cowok. Kita random. Ayo! untuk kita menaklukkan dunia. Sabar ya adik-adik, nanti kakak kasih hadiahnya. Nyanyi ya. Waduh, lucu sekali. Dan salut nih buat keberanian kalian semua. Meski sedikit yang bisa kami bantu, gua harap ini bermanfaat. Dan yang paling penting, anak-anak ini bahagia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Perjalanan kami MTMA melawan asap berlanjut. Di jalan raya ini, kami terus berupaya membantu semampu kami. Bersama rekan-rekan MTMI Riau,
inilah cara kami selanjutnya melawan asap. Membagikan masker agar masyarakat sadar betapa berguna dan bermanfaatnya masker ini. Oke, ini adalah satu aksi sosial kami kepedulian kepada bencana asap, khususnya kepada Riau juga gitu ya. Sekarang kita ngajak sama teman-teman anak MTMI Riau. Kita suaranya agak mendam karena memang tertutup sama masker ini. Tapi jangan gengsi pakai masker. Mana? Jangan gengsi pakai masker. Melawan asap demi paru-paru Anda gunakan masker seger. Jadi, mendingan kita bagi dua tim ya. Oke. Mantap! Ayo. Hidup yang ku jalan. Jadi, gua meskipun membagikan masker ini tetap nggak mau mengganggu lalu lintas. Jam-jam sore gini emang lagi jam-jam rame. Nanti gua nunggu merah lagi, mereka berhenti, baru gua bagiin lagi. Imagine there's no heaven. Pak, maskernya Pak. Dipakai Pak, maskernya Pak. Kenapa? Oh, udah punya. Oh, bapaknya udah punya. Oke. Bapaknya udah punya. Nah, di sini tuh kadang-kadang ada orang yang nolak untuk nggak pakai masker. Cuman mereka ini mungkin belum sadar bahwa meskipun udaranya ini nggak bau asap, tapi partikel-partikel yang mereka hirup itu masih terhitung berbahaya. Nah, jadi semua di mana-mana, khususnya di Riau dan daerah Pekanbaru sekitarnya, udaranya itu jelas-jelas nggak sehat. Jadi lu emang harus pakai masker, meskipun nggak enak kayak begini gitu. Oke, yang kayak gitu jangan dicontoh ya. Buktinya terlihat kan? Banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Bahkan saat kita bagikan, mereka menolaknya. Sungguh sedih melihatnya. Mungkin mereka benar-benar capek harus menghadapi kabut asap terus seperti ini tiap tahunnya. Yang perlu kita semua tekankan di sini, bencana kabut asap memang tidak berdampak cepat efektif. Tapi bayangkan, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, apa isinya paru-paru yang terus-menerus menghirup udara kotor ini? Dengarkan, ini seuntai kata-kata anak Riau. Yang terhormat para pembuat kebijakan, titik api di sekitar kami bukanlah simbol kemarahan Tuhan, tapi simbol keserakahan dan bukti ketidakpedulian negara terhadap daerah. Bapak mau kesini sekarang? Bandara ditutup, Pak. Lagi pula, tak ada anak sekolah yang menyambut Bapak. Sekolah sudah diliburkan berminggu-minggu lamanya. Mau menempuh jalan darat? Bahaya, Pak. Asap tebal tidak bagus untuk kesehatan Bapak dan Ibu pejabat. Biarkan saja seperti ini, agar Riau menjadi lahan sawit dan bisa ditanam tanaman industri. Kami ikhlas mati pelan-pelan karena ISPA. Karena ketidakberdayaan kami di sini, kami pasrah. Mungkin ini kehendak Tuhan. Harapan kami pasti sama. Semoga bencana asap ini cepat teratasi. Pemerintah juga cepat memberikan solusi yang terbaik ya buat kami semua, terutama di Tanah Riau dan juga daerah-daerah lainnya yang terkena bencana asap. Kalimantan, Sumatera, semuanya mudah-mudahan kami semua bisa mendapatkan udara segar, langit biru secepatnya. Mudah-mudahan. My trip, my culture. Bagi saudara-saudari kami di daerah lain, kami sangat berterima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan. Mohon maaf karena asap Riau kalian jadi terganggu. Karena 5% udara yang bersih yang bisa dihirup innalillahi sudah habis. Tertanda penduduk Riau. And the world will live as one.
Akhirnya, alhamdulillah. Berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini tepat hari terakhir tim MTME melawan asap ada di Riau. Dan hari ini pula hujan turun. Semoga ini pertanda baik ya Tuhan. Rintik hujan turun perlahan membasahi jalanan. Semoga hujan turun dapat cepat menghilangkan asap-asap ini. Mungkin ini jawaban dukungan Tuhan pada usaha kita semua di sini. Pak! Hujan! Mudah-mudahan hujan ini juga merembet ke seluruh daerah Indonesia yang sekarang lagi mengalami bencana asap ini ya. Bener banget. Jadi boleh kasih informasi. Jadi di Siak Sri Indrapura ini udah hampir 2 bulan mengalami bencana asap dan tidak ada hujan sama sekali. Turun. Baru hari ini tim My Dream Adventure datang. Kami pun juga tadi habis memadamkan api dengan damkar juga. Kita hari ini hari terakhir juga di sini. Ya, habis bagi-bagi masker juga tuh. Berkah Tuhan, bro. Mari kita rayakan hujan ini. Hujan adalah pertanda rezeki dari Tuhan. Dan gue percaya niat baik yang telah kita ciptakan akan membawa pengaruh positif di sini. Percayalah kawan, saat kita memiliki tekad yang kuat, semesta akan membantu. Tidak ada derita yang melampaui batas kemampuan kita. Jangan pupus harap dan usaha. Tuhan Maha Kasih dan kuasa atas segalanya. Kebersamaan yang tercipta saat ini membuat haru biru di hati. Ada truk. Sini. Kalian tinggal di sini? Iya, di sini. Terus, kalian kan udah berapa lama nih nggak hujan di sini nih? Lama kali. Lama kali ya. Jadi baru hari ini akhirnya hujan ya. My Dream Adventure datang di sini memang membawa berkah buat teman-teman di Riau ini. Hujan. Kalian seneng nggak? Senang. Mudah-mudahan kita siapa di sini biru, udara segar ya. Terima kasih. Begitu banyak berpesan dan ngomong demikian rupa, tapi kalau misalnya kalian nggak melakukan itu, sama aja bohong. Sekarang hujan makin deras, menjawab doa kita. Makin deras. Oke. My Dream Adventure! Terima kasih Tuhan. There comes a time when we need a Perjuangan kami selama beberapa hari di kota Siak, Provinsi Riau tak sia-sia. Sesak menghirup udara memakai masker tak menghentikan langkah kami bersama. Dan akhirnya di sini hujan turun. Di sini kami bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sejak hari ini derita saudara kami berakhir. Semoga ini menjadi awal untuk kalian terinspirasi, bahu-membahu saling tolong-menolong. Menolong saudara-saudara kalian yang terus menjerit berteriak membutuhkan uluran bantuan. Jadikan negeri ini indah kembali, dengan orang-orang yang penuh kasih sayang dan senyuman setiap hari. Save the Earth, MTME melawan asap.